Halo dok, dok sedikit dok sebagai seorang di bidang kedokteran melihat viralnya komentar beberapa oknum nakes kepada pasien BPJS yang akhirnya pasien itu meninggal mungkin karena kepikiran komentar itu kata pihak keluarganya. Nah itu pantas nggak sih seorang dokter komen yang sangat tidak negatif kepada pasien BPJS? Gimana jadi pasiennya meninggal karena dengar Ya dia kan nggak dapat ruangan, lama, terus akhirnya dia sakit, terus kepikiran komentar-komentar dari itu, kok saya jadi gituin, jadi itu bisa membuat dia drop nggak sih, seperti apa? Oke, jadi gini. Jadi pasiennya posisinya sekarang udah meninggal ya. Nah, kalau dari secara garis besar itu pertama kami mengucapkan dulu ya turut prihatin sama turut berduka cita yang mendalam ya untuk keluarga yang ditinggalkan ya. Nah, tapi kan kalau kasusnya ini kan berarti kan harus ada investigasi biasanya ya. Jadi kita juga harus wise, bijaksana dan dewasa karena kita mesti tahu dulu sebenarnya kondisinya itu seperti apa gitu ya. Karena kalau di kasusnya di IGD, instalasi gawat darurat, yang setahu saya tahu ya, itu ada proses kayak pemilahan dari pasien. Pemilihan pasien itu jadi bukan berdasarkan itu siapa yang datang duluan, tapi berdasarkan siapa yang lebih bahaya. Jadi kasus kegawat daruratan itu biasanya didahulukan. Jadi kalau misalnya ada pemilihan proses, jadi kalau misalnya yang datang emang lebih mengancam nyawa, lebih berbahaya, biasa mereka akan lebih ditangani dulu gitu ya. Nah kalau selain itu ya beda lagi gitu. Nah terus habis itu mungkin kalau dari sisi nakes ya, dari sisi nakes itu kan kadang-kadang ya mereka ada tekanan juga ya, tekanannya kadang-kadang tekanannya lebih, kemudian terus habis itu karena kan dia capek ya, terus habis itu stres segala macam, terus habis itu kadang-kadang kalau misalnya bisa terjadi saking lelahnya tuh burnout ya. Kalau burnout itu kan biasanya otomatis lebih sensitif lah, terus kemudian psikologisnya juga jadi bukan cuman masalah fisik. Kalau untuk nakes itu biasanya masalah fisik dan masalah psikologis juga pengaruh, karena kan mereka juga manusia yang punya keterbatasan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tiap hari kan emang harus mengambil keputusan karena emang kerjaannya yang berhubungan dengan nyawa manusia ya, tekanannya berlebihan gitu. Tapi apapun itu alasannya, kalau kan mesti mereka mengedepankan empati, profesional juga ya, kemudian juga etika dari profesi gitu ya. Jadi kalau misalnya nih digital, sosmed apalagi, itu kan semua juga kita harus hati-hati kalau kita berbicara, kita mengomentari sesuatu, kita ngomong apapun, itu kan akan berdampak luas gitu ya. Dan gampang menyebar dan gampang cepat sekali ya. Viral itu cepat. Jadi apapun alasannya, apapun masalahnya, apapun kasusnya, itu tidak ada alasan apapun yang boleh membenarkan atau pembenaran untuk nakes siapapun itu untuk merendahkan atau tidak berempati kepada pasien, karena itu termasuk dalam diatur juga dalam sisi kemanusiaan juga. Selain itu sebagai kode etik profesi, karena kan juga harus memperhatikan martabat dari profesi sendiri, mesti menjaga martabat profesi gitu ya. Nah jadi profesionalismenya juga harus jelas gitu. Nah jadi kalau misalnya emang mereka menuliskan hal-hal yang tidak baik atau tidak berempati di sosmed atau di digital manapun juga, ya berarti itu harus ada biasanya investigasi, kemudian harus ada biasanya nanti dilaporin. Kalau dilaporin nanti biasanya ada sanksi yang menunggu gitu loh. Nah tergantung sanksi itu bisa sanksi dari internal institusinya, sanksi dari etik profesinya, terus sanksi disiplin profesi, atau bahkan konsekuensi hukum ya. Nah jadi itu yang harus bijaksana, karena emang tugasnya dokter emang emang tekanannya lebih, tapi otomatis apapun itu juga kan tidak boleh untuk melupakan etika profesi, menjaga martabat profesi, dan tidak boleh juga sembarangan tidak berempati atau tidak ngomong yang tidak sesuai atau tidak merendahkan martabat atau profesi sebagai seorang nakes. Oke dok, setelah bisa dikatakan korban ini meninggal, itu di sosmed kan ramai itu para netizen yang menghujat nih
yang menghujat si oknum nakes ini, itu yang ngatain lah, yang apalah, dan akhirnya nakes ini meminta maaf. Menurut dokter itu seperti apa langkah yang dilakukan? Berarti kalau emang si nakes yang minta maaf, berarti mereka kan sadar kalau mereka melakukan kesalahan, ya kan, satu itu. Terus kedua, itu konsekuensi mereka. Jadi makanya tadi kan harus bijak, harus tahu etika segala macam. Jadi kalau misalnya nakes-nakes itu mau mengkritik sistem, ya sistem yang dikritik, karena kan kita juga tahu ya. Mungkin ada sistem-sistem yang ternyata tidak mumpuni atau sistem-sistem yang harus dirubah, harus diperbaiki. Misalnya sistem dari antriannya, sistem dari penanganannya, sistem dari kapasitasnya, sistem dari sampai fee segala macam, itu kan harus ada yang diperbaiki. Mungkin berarti ada masalah, ada kesalahan pada sistem itu. Tapi kalau mau mengkritik ya kritik sistemnya, bukan menghina si pasien atau keluarga pasien. Jadi itu nggak bijaksana kalau malah dilampiaskannya atau tanpa mau apapun alasannya, tadi bukan pembenaran mereka untuk melakukan penghinaan atau merendahkan atau sampai tidak berempati kepada pasien dan keluarga pasien, apalagi di sosmed gitu loh. Nah itu jelas-jelas itu kan melanggar gitu. Nah kalau mereka minta maaf berarti kan mereka sadar gitu kan, mereka harus minta maaf, dan harusnya kan biasanya dari situ kan nanti udah akan ada pemanggilan tuh dari biasanya Majelis Kode Etik Kedokteran. Mereka akan melihat apakah masalahnya apa sebenarnya. Jadi diinvestigasi, kalau emang ternyata benar salah, mereka akan memberikan sanksi. Nah biasanya dari situ kan juga institusinya kan juga pasti akan juga tahu masalah besar, akan dibahas sama mereka. Kalau perlu kan juga pasti ada sanksinya juga. Nah jadi ini buat pembelajaran sebagai introspeksi untuk semuanya ya, teman nakes-nakes. Kalau harus lebih bijaksana, lebih wise untuk berkomentar atau memberikan pendapat, opini atau mengomentari apapun di dunia digital gitu loh, di sosmed, karena itu akan dampaknya luar biasa gitu kan. Nah, kemudian jangan lupa harus menjaga profesionalisme, martabat dari nakes, sama tetap harus jangan lupa empati kepada pasien dan keluarga pasien itu penting gitu ya. Jadi mau burnout dimanapun juga tidak ada alasan apapun yang jadi pembenaran mereka bisa melakukan demikian. Nah kalau udah minta maaf berarti mereka mengakui kesalahan dan biasa mereka akan siap untuk menerima sanksi gitu loh. Nah jadi untuk netizen ya kan setiap orang kan pasti ada salahnya juga ya, bisa salah. Jadi ya mereka akan menanggung konsekuensinya, mereka akan menerima, tapi jangan itu menjadikan kayak semuanya digeneralisir. Kalau misalnya dunia kedokteran, nakes semua itu seperti itu ya, nggak bijak juga kalau kayak gitu. Oke dok, ini kan kembali lagi awalnya nih ke pelayanan ya dok, pelayanan yang mungkin yang terlihat lambat atau apa di saat orang sakit, kembali lagi ke situ sistemnya. Jadi menurut dokter nih apa yang perlu diperbaiki untuk memperbaiki sistem ini dan tenaga kerja ini dok? Berarti ya kita mesti ngakui, berarti ada sesuatu yang masalah, ada sistem yang bermasalah dalam dunia kedokteran, dalam dunia kesehatan kita gitu kan. Nah, terutama BPJS ya. Nah, berarti itu kan nggak cuma bisa kita serahkan ke pemerintah, enggak, itu kan harus bareng-bareng kolaborasi dari pemerintah iya, kemudian dari pihak rumah sakit iya, dari pihak institusi iya, dari pihak dokter juga, nakes juga iya. Jadi otomatis harus mereka kolaborasi bareng-bareng untuk mencari solusinya apa nih gitu. Karena kan juga pihak nakes juga harus diperhatikan tadi. Jadi harus diperhatikan nggak cuma masalah fisiknya, juga psikologisnya. Kenapa? Karena mereka kan harus bekerja, kalau psikologisnya baik otomatis bekerja akan lebih baik gitu loh. Dan yang untung kan masyarakat, pelayanan masyarakat akan jadi lebih baik. Nah masalahnya kalau nakesnya sendiri juga stres segala macam, dampak dari ekonomi segala macam, sosial, dari tekanan segala macam, nakesnya stres, otomatis kan mereka mengambil keputusan juga kadang-kadang terganggu, nggak bisa fokus, ya kan, kadang-kadang depresi. Bayangin berapa bulannya belakangan aja berapa banyak PPDS terus sama dokter yang meninggal kan, ada yang ditemukan ternyata meninggal, ada yang bunuh diri segala, berarti kan mereka punya pressure, tekanan juga berat gitu. Nah jadi harus diperhatikan juga, jadi nggak cuma sistem tapi juga diperhatikan dari pihak nakesnya, nggak cuma fisik tapi juga secara psikologisnya gitu.
Nah, jadi kolaborasi bareng-bareng sehingga sistemnya diperbaiki gitu, sehingga hal begini tuh nggak terjadi lagi gitu.